Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrul Anwarul Karnain dari kelas Psikologi A dengan NIM 2101 110031. Saya dari kelompok 3 yang memilih judul Implementasi Pancasila pada sila kedua sebagai sistem etika. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang artinya Pancasila merupakan sumber dari segala norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma negara lainnya. Norma moral adalah aturan perilaku manusia berupa tingkah laku yang dapat diukur baik atau buruknya sebagai manusia. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila yang telah dijabarkan dalam norma-norma moralitas atau norma-norma etika menjadikan Pancasila sebagai sistem etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, dalam sila kedua mengandung nilai yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal itu karena seorang manusia dalam melakukan kehidupan aktivitas sehari-harinya tidak lepas dari manusia lain, sehingga sila kedua ini mampu memberikan dasar kepada kita sebagai manusia agar senantiasa memanusiakan orang lain dalam kehidupannya. Selain itu, dalam sila kedua juga terdapat nilai keadilan, di mana menuntut kita sebagai manusia yang tidak dapat lepas dari manusia lainnya yang harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana nilai sila kedua Pancasila sebagai sistem etika. Apa peran dan fungsi sila kedua Pancasila sebagai sistem etika, dan bagaimana implementasi dari sila kedua Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Makna nilai Pancasila kedua sebagai sistem etika. Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan, meskipun dalam sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Namun, kesemuaan itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis disadari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan ketiga sila lainnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila yang menjunjung tinggi. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila yang mengandung nilai suatu kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, adil terhadap bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya, dan adil terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yang kedua adalah peran dan fungsi sila kedua Pancasila sebagai sistem etika. Soekarno mengatakan bahwa kebangsaan yang kita anjurkan adalah kebangsaan yang marah pada kekeluargaan, bangsa-bangsa, sehingga bukan kebangsaan yang menyendiri, atau juga bukan nasionalisme tiruan dari Barat. Kemudian Soekarno mengutip pernyataan Gadi, Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah peri kemanusiaan, atau my nationality is humanity. Namun, akan lebih efektif lagi apabila keadilan diimplementasikan disertai dengan sikap empati, solidaritas, dan kepedulian. Karena itu, orientasi Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah memuliakan hak-hak pengaruh budaya yang masuk ke Indonesia, maka bangsa Indonesia dapat menyerap nilai-nilai yang positif berdasar pada nilai-nilai Pancasila.
adalah implementasi dari sila kedua Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sila peri kemanusiaan ini memiliki makna yang sangat berarti sebagai landasan kehidupan manusia. Sila ini dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, tepatlah rumusan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini masuk dalam filsafat Pancasila. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sila ini membentuk watak bangsa kita menjadi bangsa yang lemah lembut, sopan santun, tegang rasa, saling mencintai, bergotong royong dalam kebaikan dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengalamannya adalah sebagai berikut: mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling menyintai sesama manusia, mengembangkan sikap tanggung rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setiap warga negara harus menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dan dengan baik, seperti mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk, melakukan musyawarah dan dengan dasar kesadaran dan kedewasaan untuk menerima kompromi, melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama, melakukan sesuatu dengan jujur dan kompetisi yang sehat. Terus memerhatikan kehidupan yang layak antar sesama, dan yang terakhir melakukan kerjasama dengan itikad baik dan tidak curang. Dengan penjelasan yang telah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai implementasi Pancasila sebagai sistem etika dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia. Dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil, baik dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungan, serta Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, saran dari saya, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai Pancasila hendaknya menjadi dasar dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, sehingga nantinya akan terwujud masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.